Perkenalkan, nama saya Monica Marhelis dengan NIM L1A1191102, kelas R002, mata kuliah Silvicultur. Penanaman adalah cara kita menanam. Cara menanam ini dipengaruhi oleh bahan tanam yang kita gunakan. Misalnya, jika kita memakai bahan tanam benih atau biji, maka teknik yang kita gunakan bisa tanaman langsung. Sementara jika bahan tanam yang digunakan adalah bibit atau tanaman yang sudah cukup besar, maka cara yang digunakan bisa disebut pindah tanam. Menanam secara langsung sering diartikan sebagai menyemai. Meski pada dasarnya kita memang menyemai benih tanaman, namun harus digarisbawahi perbedaan antara menyemai dan tanam langsung. Menyemai membutuhkan persemaian, yaitu areal khusus menyemai dengan media semai yang tersendiri pula. Menyemai disertakan dengan proses pindah tanam saat benih tanam sudah berkecambah dan tumbuh. Sementara tanam langsung tidak membutuhkan areal semai atau areal khusus. Tanam langsung adalah proses menyemai benih atau biji langsung ke media dan wadah tanam atau lahan. Bisa langsung ditanam atau di pot atau polybag. Tanam langsung tidak diikuti oleh proses pindah tanam karena tanaman sudah berada pada tempat dan pola yang tepat pula. Areal tanam langsung umumnya lahan atau wadah yang cukup luas untuk tanaman tersebut, yaitu mampu menopang tanaman dan memberikan ruang yang leluasa untuk akar tumbuh dan berkembang. Hal utama yang harus dipahami tentang penanaman adalah cara kita menanam benih secara langsung ataupun pindah tanam bibit. Pindah tanam atau transplanting adalah proses memindahkan bibit tanaman ke wadah atau lahan tanam. Umumnya adalah tanaman-tanaman yang memiliki daya hidup rendah, seperti keluarga seledri-seledrian. Tanaman sawi-sawian umumnya juga ditanam dengan proses semai pindah tanam. Meskipun ukuran benih lebih besar dari bayam, hal ini terkait faktor ekonomis. Dengan harga yang sama, kita bisa mendapatkan benih bayam lebih banyak berkali-kali lipat dari benih sawi. Karena bayam lebih banyak dan mudah menghasilkan benih dibandingkan sawi. Sebelum pindah tanam, kita harus memperhatikan kondisi bibit yang akan dipindahkan. Umumnya, tanaman atau bibit yang dipindahkan adalah yang sehat. Keadaan sehat dapat dilihat dari bentuk dan warna pada batang, daun, dan akar. Bibit yang sehat ditandai dengan batang yang tidak etiolasi, daun yang tidak menggulung, dan akar yang kompak dan berwarna putih. Sementara, berdasarkan usia, tanaman yang dipindahkan tanam harus sudah memiliki 3-4 daun sejati. Selain kondisi bibit, kita juga harus mempersiapkan media dan wadah tanam. Pindah tanam bisa langsung ke lahan atau ke wadah seperti pot, polybag, dan lain sebagainya. Kita juga harus memperhatikan waktu pindah tanam. Waktu yang baik untuk pindah tanam adalah saat kondisi penguapan rendah dan ketersediaan air pada media tanam cukup. Kondisi penguapan rendah biasanya pada pagi hari, sebelum terik, dan sore hari. Di antara dua waktu pindah tanam tersebut, yang paling baik adalah sore hari karena setelah matahari terbenam dan kelembapan areal tanam akan terjaga hingga keesokan harinya. Dalam rentang waktu semalam tersebut, tanaman yang sudah dipindahkan akan menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Pindah tanam atau transplanting adalah proses pemindahan bibit tanam ke wadah atau lahan tanam. Awal musim hujan adalah waktu yang tepat untuk pindah tanam, terutama pemindahan tanaman ke lahan, sebab ketersediaan air tanah akan terjamin. Kita juga tidak perlu menyiram areal tanam atau media tanam terlalu sering. Sementara, jika kita menanam di pot atau polybag, apalagi di musim kemarau, kita bisa mengkalikannya dengan menyiram media tanam terlebih dahulu hingga cukup lembab dan sejuk sebelum memindahkan bibit. Dengan memperhatikan faktor
faktor waktu pindah tanam dan ketersediaan air, kita bisa mengurangi kemungkinan tanaman akan layu yang umum terjadi sesaat setelah pindah tanam. Keadaan layu ini pada dasarnya disebabkan oleh penguapan atau transpirasi yang berlebihan yang dipengaruhi oleh sinar matahari di suhu lingkungan. Selain memperhatikan waktu tanam dan ketersediaan air, kita juga mengkali dengan meletakkan tanaman yang baru dipindahkan. Tanam tersebut di bawah meja atau di bawah pohon dengan syarat masih terdapat sinar matahari. Tanaman bisa diletakkan di lokasi seperti itu sehingga benar-benar kokoh. Untuk pola penanaman, kita harus memperhatikan wadah tanam, ukuran tanam, dan tipe tanaman. Ketiga hal ini juga menjadi hal paling penting yang harus diperhatikan. Wadah tanam harus sesuaikan dengan ukuran dan tipe tanaman. Jika kita menanam tanaman berukuran kecil dan tipe ukuran vertikal, seperti kangkung dan bayam, maka kita cukup memakai satu wadah tanam, misalnya ukuran 30 cm. Namun, dengan ukuran wadah yang sama, kita hanya bisa menanam 3-4 sawi, sebab sawi bisa tumbuh besar dan daunnya melebar, atau disebut dengan tipe tumbuhan horizontal. Sementara, jika kita ingin menanam terong di wadah 30 cm, hanya cukup satu tanaman saja. Pada pola tanam menjadi penting karena dapat mengurangi kompetisi para tanaman dalam memperoleh makanan. Contoh pola tanam ini juga bisa kita perhatikan di sawah, yakni jarak antara baris padi yang ditanam yang biasa disebut pola jajar legowo. Biasanya di sawah akan terlihat sangat jelas jarak-jarak tersebut. Nah, jajar legowo ini akan meningkatkan hasil panen karena akar menjadi lebih leluasa untuk mencari makanan sehingga tanaman akan tumbuh maksimal. Pemilihan jenis pohon. Secara umum, ada faktor yang perlu diperhatikan dalam pemilihan jenis pohon, yaitu tujuan penanaman, kecocokan jenis dengan tempat tumbuhnya, ketersediaan bibit yang akan ditanam, dan penguasaan teknik budidaya agar pohon mempunyai nilai ekonomi yang tinggi setelah dipanen. Kesesuaian jenis pohon dengan tempat tumbuhnya memungkinkan pohon akan tumbuh secara optimal. Hal ini dapat memberikan dampak positif terhadap lingkungan, baik berkenaan dengan nilai ekonomi, perlindungan, dan konservasi tanah maupun pengaturan tata air. A. Kriteria ketersediaan jenis tanaman. Salah satu aspek penting yang perlu mendapatkan perhatian dalam rencana penanaman pohon adalah ketersediaan jenis tanaman yang akan ditanam. Jenis tanaman yang dimaksud harus mempunyai syarat sebagai berikut. Yang pertama, pohon yang akan ditanam dapat menjamin ketersediaan bahan baku kayu yang diperlukan oleh industri perkayuan yang didukungnya. Yang kedua, persyaratan tempat tumbuhnya sesuai dengan kondisi tempat tumbuh pada lahan yang disediakan. Perlu diperhatikan apabila jenis tanaman yang dimaksud tidak termasuk jenis tanaman setempat, melainkan jenis tanaman dari luar. Yang ketiga, mengetahui teknik budidaya dan menguasai dengan mudah dalam melaksanakan pembudidayaannya. Yang keempat, bibit atau bahan tanaman mudah disediakan. Yang kelima, pohon dapat cepat tumbuh dan atau tinggi volume dan nilai kayunya. B. Kesesuaian jenis tanaman dengan lahan. Pemilihan jenis tanaman dalam kegiatan penanaman bukan masalah sederhana. Selain mempertimbangkan ekologis, ekonomi, dan sosial, faktor waktu pun sangat penting untuk mencapai hasil yang diinginkan. Investasi modal dalam membangun hutan buatan seperti hutan tanam industri atau HTI dalam bentuk silvikultur intensif maupun dalam bentuk agroforestry tidaklah kecil jumlahnya. Oleh karena itu, pemilihan jenis pohon yang sesuai dengan tapaknya merupakan kunci keberhasilan dari HTI atau hutan taman industri. Beberapa kriteria ke arah penyederhanaan jenis pohon terpilih untuk ditanam di tempat
terbuka seperti padang alang-alang dan tanah-tanah kritis sebagai berikut. Yang pertama, mampu tumbuh di tempat terbuka di bawah sinar matahari penuh. Yang kedua, mampu bersaing dengan alang-alang dan gulma lainnya. Jadi, dipilih yang cepat tumbuh, tingginya, dan agresif. Yang ketiga, mudah bertunas lagi bila terbakar atau dipangkas atau ditebas. Yang keempat, sesuai dengan keadaan tanah yang kurus dan miskin hara serta tanah kekeringan. 5. Biji atau sebagian vegetatif untuk pembiakannya, mudah diperoleh dan mudah disimpan. 6. Khusus untuk penghijauan, ditambah lagi dengan syarat harus disenangi oleh rakyat dan masyarakat, sehingga merangsang mereka untuk menanam dan memeliharanya karena sangat bermanfaat untuk mereka. Penentuan jarak tanam. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penentuan jarak tanam, yakni tingkat kesuburan tanah, jenis tanaman, dan tingkat kemiringan lahan. Pada tanah yang subur, jarak tanam biasanya lebih besar jika dibandingkan pada tanah yang kurang subur. Jenis tanaman yang bertakjuk lebar ditanam dengan jarak yang lebih besar dibandingkan dengan jenis tanaman yang bertakjuk kecil. Sedangkan pada tanah dengan topografi berbukit miring, biasanya jarak tanam lebih besar karena harus mengikuti arah garis kontur. Jarak tanam di lapangan pada awal penanaman diwujudkan dalam bentuk pemancangan ajir. Ajir yang dipasang merupakan tempat bahan tanaman yang akan ditanam. Jarak tanaman untuk suatu jenis tanaman dalam kegiatan penanaman hutan tidak dapat disamaratakan. Penentuan jarak tanaman berpegang pada prinsip tanah harus cepat menutup. Tujuan penanaman, sifat-sifat jenis pohon yang ditanam, kesuburan tanah, dan kualitas batang yang diinginkan. Pada umumnya, jarak tanam yang dipakai adalah 3x3, 3x5, atau 4x5 meter. Jarak tanam dibuat dalam larikan yang teratur mengikuti ketinggian tempat. Cara pembuatan larikan tanaman. Menentukan sistem penanaman. Metode penanaman tanaman hutan dapat dilakukan dengan pola monokultur maupun tumpang sari. A. Penanaman dengan pola monokultur, yakni penanaman satu jenis tanaman. Terdapat kelembapan dalam penanaman dengan pola monokultur, yakni memberi peluang munculnya hama dan penyakit yang tidak pernah putus. Selain itu, juga memungkinkan terjadinya ledakan hama karena persediaan makanan tercukupi. B. Penanaman tumpang sari. Penanaman tanaman pokok, dan di antara tanaman pokok juga ditanamkan satu jenis tanaman lain. Tanaman sela ditanamkan saat penanaman tanaman pokok. Umur tanaman sela harus lebih pendek dari tanaman pokok. Evaluasi kegiatan penanaman. Evaluasi kegiatan penanaman dimaksud untuk mengetahui keberhasilan penanaman dan untuk menentukan kegiatan penyulaman. Keberhasilan tanaman di lapangan biasanya dilihat dari persentase kematian atau hidup tanaman di lapangan. Kematian tanaman biasanya terjadi beberapa minggu atau beberapa bulan setelah penanaman, tergantung pada kecepatan tumbuhnya. Pada kondisi yang demikian, ketika semai sudah terlihat mulai ada yang mati, sampai maksimal 20%, maka harus dilakukan pemeliharaan, pembebasan gulma, dan pendangiran. Penyulaman adalah kegiatan penanaman kembali untuk mengganti tanaman pokok yang rusak dan mati, sehingga jumlah tanaman per hektar yang tumbuh sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Penyulaman bertujuan untuk meningkatkan persen jadi tanaman dalam satu kesatuan luas tertentu. Besarnya intensitas penyulaman tergantung pada persen jadi tanaman. Jika persen jadi tanaman mencapai 100%, pada areal tersebut tidak perlu ada sulaman. Pada 80%, 100% perlu ada sulaman ringan, sehingga antara 60% sampai 80% dilakukan sulaman intensif, dan di bawah 60% perlu dilakukan penanaman ulang. Tanaman yang sudah disulam adalah tanaman yang mati karena penyakit dan kondisi jelek.
Standar teknik penyulaman yaitu bibit tertanam tegak lurus, akar terlipat, dan lubang tanam tertutup kembali dan pendapatan. Pelaksanaan kegiatan penanaman. 1. Perencanaan lapangan bertujuan untuk menentukan areal yang akan ditanami. Dalam kegiatan ini perlu dilakukan pembuatan batas-batas areal tanaman, termasuk batas-batas areal yang tidak boleh dibuka karena mengandung unsur perlindungan seperti jurang, lereng terjal, tepi sungai, mata air, dan monumen. Di samping itu juga perlu ditandai areal-areal yang memerlukan anggelan, terucuk, dan selokan. 2. Pembersihan lahan. Kegiatan pembersihan lapangan mutlak diperlukan dalam persiapan pembuatan tanaman hutan. Kegiatan pembersihan lapangan meliputi pembersihan semak, perdu, dan pohon-pohonan sisa. Pada saat kegiatan pembersihan lahan dilakukan, bahan-bahan yang dapat digunakan untuk membuat anggelan maupun ajir yang diperlukan. Dalam daerah yang miring, sisa-sisa tonggak dibiarkan untuk menguatkan struktur tanah dan untuk mengendalikan erosi. 3. Pengelolaan tanah. Pengelolaan tanah dilakukan dengan tujuan agar bibit yang ditanam memperoleh media tumbuh yang baik, sehingga tumbuhnya menjadi optimal. Ada beberapa metode pengelolaan tanam, yaitu pengelolaan tanah secara mekanis dengan menggunakan mesin-mesin traktor, dan pengelolaan tanah secara manual dengan menggunakan tenaga manusia dan peralatan sederhana. Pengelolaan tanah dilakukan 2 kali, yaitu gebrus 1 untuk membalikkan tanah dengan gebrus 2 untuk menghaluskan tanah hingga siap untuk ditanami. Pada pengelolaan tanah gebrus 1, tanah dicangkul atau digancuk ke dalam 20-20 cm supaya memudahkan pertukaran udara dan peresapan air. Tanah yang berlangsung dicangkul atau digancuk sedalam 30-30 cm supaya akar terangkat dan dibuang. Selanjutnya dapat dibakar secara terkendali. Pada pengelolaan tanah gebrus 2, tanah yang masih bergumpalan-gumpalan digemburkan kembali sehingga tekstur tanah menjadi lebih halus. Teknik pengolahan tanah menurut Perhutani. Pengangkutan bibit. Pengangkutan bibit dilakukan secara hati-hati agar tidak mengalami kerusakan selama dalam perjalanan. Bibit yang telah diseleksi dimasukkan ke dalam peti atau keranjang dengan cara disusun rapat sehingga tidak bergerak jika dibawa atau ditumpuk. 5. Penanaman. Tahapan pelaksanaan kegiatan penanaman meliputi 1. Pengaturan arah larikan. Pemasangan ajir. Pemasangan ajir dilakukan setelah pembersihan lahan dengan cara menarik tali dari arah larikan pertama dengan arah sejajar mengikuti jarak tanam yang telah ditetapkan pada perancang tanaman. Pembuatan lubang tanam dan penanaman. Membuat lubang tanam dilakukan dekat ajir dengan ukuran lubang 30x30x30 cm. Karena bibit menggunakan polybag, maka sebelum bibit tanam kantong polybag dilepaskan dengan cara disobek. Sebelumnya media didapatkan tersebut dahulu dengan cara memeras atau menekan polybag tersebut. Waktu penanaman. Penanaman di lapangan dilakukan pada saat musim hujan, terutama pada saat hujan telah merata dan tanah cukup lembab. Waktu pelaksanaan dilakukan pada pagi hari, terutama pada saat cuaca agak mendung atau rawan. Terima kasih.